Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi jaringan Linux Debian di VirtualBox. Nah, pada materi ini ya, pada video yang kita akan buat ini adalah mata pelajaran administrasi sistem jaringan, di mana satu materi melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Kemudian untuk melakukan instalasi itu kita memerlukan alat ini berupa komputer atau laptop, di mana laptop ini atau komputer ini dengan spesifikasi yang diinginkan adalah minimal Core i3 dengan kapasitas RAM minimal 4 GB. Selanjutnya bahan yaitu master atau sistem operasi jaringan Linux Debian 11 yang bisa diunduh di situs Debian secara resmi. Kemudian yang kedua adalah VirtualBox, juga bisa diunduh di situs resmi VirtualBox itu. Nah, untuk melakukan instalasi kita terlebih dahulu merencanakan ya. Pertama, nama komputer virtual yang akan kita gunakan adalah Debian 11 TKJ 2022. Sedangkan interface yang akan kita gunakan, karena ini adalah komputer server, di mana komputer server ini akan melakukan koneksi dengan jaringan dalam jaringan tersebut, yaitu antara komputer server dengan klien, dan server juga ini akan melakukan koneksi ke internet, sehingga membutuhkan dua buah interface jaringan atau dua adapter yang kita akan gunakan ini. Pertama, adapter 1 yang akan difungsikan ini sebagai NAT, di mana IP address yang akan kita dapatkan adalah IP address dari ISP atau dari modem supaya bisa melakukan internet. Kemudian adapter kedua adalah adapter yang akan kita hubungkan ke komputer klien dalam VirtualBox pula. Kemudian nama komputer yang akan kita bangun di sini adalah kita berikan nama siswa masing-masing di sini dengan user dan akunnya juga menggunakan nama masing-masing siswa. Kemudian passwordnya kita gunakan secara bersama-sama saja ini, atau tidak usah dibedakan dengan password satu dengan yang lain, yaitu menggunakan 12345 agar mudah dihafalnya. Sedangkan domain yang akan kita gunakan adalah domain nama Anda .net atau nama kalian masing-masing .net tentu. Nah, untuk lebih jelasnya panduan instalasi Debian ini kalian bisa melakukan search ya, atau mengakses blog ini, blog diploma3.blogspot.com yang ditulis di 2021 tahun 2021 kemarin. Oke, kemudian untuk melakukan instalasi itu pertama kita buka aplikasi VirtualBox ya. Selanjutnya klik tombol baru atau tombol new pada VirtualBox itu, atau dengan menggunakan keyboard Ctrl N. Lalu masukkan nama komputer virtual yang akan digunakan. Di sini kita sudah menulis ini Debian 11 TKJ 2022 dengan tipe Linux.
kemudian versi Debian 64 bit. Klik lanjut untuk melanjutkan instalasi. Kemudian ukuran memori yang akan kita gunakan pada hari ini adalah ukuran memori yang disarankan oleh sistem, yaitu sebesar 1 GB. Perlu diketahui bahwa batas maksimum yang direkomendasikan ini sampai batas angka merah, warna merah ini ya, yang di blok-blok ini. Coba kita lihat sampai 2 GB saja kayaknya ya, sampai 2 GB yang disarankan. Karena kita membangun sistem operasi ini hanya basis teks, maka cukup 1 GB aja ya. Atau terlalu ya, biar tidak apa-apa 1 GB aja dulu. Kemudian klik tombol lanjut kalau sudah ditentukan memorinya. Kemudian untuk hard disk kita akan menciptakan hard disk virtual juga ini sebesar 8 GB. Kemudian pilih buat hard disk virtual sekarang, lalu klik tombol buat. Kemudian tipe berkas hard disk yang digunakan adalah VDI atau Virtual Disk Image. Kemudian klik tombol lanjut. Kemudian penyimpanan pada hard disk secara fisik ini akan dilakukan secara otomatis, dialokasikan secara otomatis atau secara dinamik. Kemudian klik tombol lanjut. Lokasi dan ukuran file ini akan ditempatkan di drive C, kemudian dengan menggunakan nama file Debian ya, sesuai dengan nama komputer kita, dengan kapasitas hard disk sebanyak 8 GB. Klik tombol buat, sehingga terbuatlah komputer virtual yang. Kemudian selanjutnya, sebelum melakukan instalasi, kita akan coba mengatur dulu. Pertama, salah satunya yang kita atur adalah jaringan, tipe jaringan, karena di sini adalah penyimpanan juga butuh diatur ini. Kemudian jaringan ini baru menggunakan adapter 1, padahal keinginannya kita ini menggunakan adapter sebanyak 2. Oke, kemudian kita pilih komputer virtual kita, kemudian klik tombol pengaturan. Kemudian pada pengaturan ini kita klik tombol penyimpanan terlebih awal, lalu pada pengendali ID ini klik tombol tombol kosong aja ya. Ini adalah merupakan CD-ROM ya, CD-ROM. Kemudian masukkan atau insert, pilih sebuah berkas disk ini, yang akan dilakukan instalasi nanti. Kita menggunakan Debian 11 ini. Kemudian klik open. Lalu kita pilih jaringan ini. Pertama, fungsikan adapter jaringan ini, jangan lupa berikan tanda centang, lalu terpasang pada, kita pakai NAT ini untuk adapter pertama. Sedangkan adapter kedua ini supaya dia bisa aktif, berikan tanda centang pada fungsikan adapter. Kemudian untuk bisa komunikasi dengan komputer klien, pilih jaringan internal. Oke, klik tombol OK. Nah, kemudian inilah hasilnya dari konfigurasi yang kita lakukan. Penyimpanan, oke, lalu jaringan. Ini sudah terdaftar 2 jaringan yang akan kita gunakan. Untuk melakukan instalasi, klik tombol mulai. Nah, pada pilih disk
awal instalasi ini tekan tombol warna kuning di sini untuk memilih berkas ini. Nah, pada ini sudah tampil ini disk 1 ya, Debian 11, lalu tekan tombol pilih, lalu tekan mulai. Dalam metode instalasi ini ada dua mode yang bisa kita pilih. Salah satunya adalah mode grafik. Kita akan menginstal, apakah kita akan menginstal mode grafik atau mode teks ya. Dalam percobaan kali ini kita akan memilih mode teks, sehingga saya akan memilih menu install ini. Install untuk memilih mode menginstalasi sistem operasi Linux Debian ini dengan basis teks. Oke, kita enter. Langkah berikutnya adalah memilih bahasa instalasi. Dalam hal ini kita memilih bahasa Inggris. Oke, tekan enter. Kemudian pilih lokasi, select your location, atau pilih lokasi di posisi mana kita ini saat ini. Kita pilih other untuk memilih Indonesia. Lalu pilih Asia. Selanjutnya pilih Indonesia, tekan enter. Nah, untuk konfigurasi lokal kita biarkan menggunakan United States. Oke, pilih enter. Selanjutnya pada konfigurasi di keyboard yang akan digunakan adalah American English atau ya secara standar aja ini. Lalu kita tunggu beberapa saat ini, sistem akan melakukan loading untuk menambahkan drive pada komponen hardware kita. Ini biasanya instalasi ini kurang lebih durasinya 15 menit hingga 25 menit lah kira-kira. Kemudian tentukan interface network yang digunakan ini sebagai pilihan primary atau yang utama. Kita milih yang adapter 1 ini dengan kode ENP0S3. Ini nanti yang NAT ya. Jadi untuk kali ini kita tidak akan memasukkan IP address, namun pada saat setelah selesai melakukan instalasi sistem operasi kita akan coba memberikan memasukkan IP address di video yang lain. Oke, tekan enter. Lanjut, berikan nama komputer dalam sistem. Kita menggunakan nama Debian aja untuk kali ini. Untuk kalian yang melihat video ini, terutama bagi siswa-siswa saya, gunakan nama kalian masing-masing. Selanjutnya pilih continue dan tekan enter. Domain name ini kita masukkan nama kalian ini. Kali ini saya menggunakan
domain SMK Negeri N1 Majene.net. Pilih continue dan enter. Kemudian masukkan password untuk root ini. Kita menggunakan 12345 saja supaya lebih mudah dihafal. Continue, masukkan password sekali lagi. Kemudian untuk username kita samakan saja dengan nama komputer kita, Debian ya. Username juga demikian, Debian. Dengan password yang sama pula, 12345. Kemudian masukkan sekali lagi password 12345. Lalu tekan tombol enter. Nah, pada tampilan berikutnya kita akan memilih time zone atau waktu dalam kota kita atau dalam provinsi kita. Ini menggunakan karena kita ada di area zona Sulawesi, maka saya pilih sentral atau waktu Indonesia bagian tengah. Tekan enter. Selanjutnya kita akan melakukan partisi hard disk. Partisi hard disk yang akan kita gunakan adalah partisi secara manual. Ketentuannya pada sistem operasi Linux minimal ada 2 partisi yang akan kita buat. Beda dengan sistem operasi Windows yang partisinya itu minimal 1. Untuk membuat partisi secara manual, pilih manual, tekan enter. Lalu pilih hard disk ya di bagian tengah ini, SCSI. Nah, ini pilih yang ukurannya 8,6 GB, tekan enter. Kemudian pilih yes dan enter. Nah, untuk partisi yang akan kita buat, pertama partisi untuk sistem atau bahasa lainnya adalah root. Ada ukurannya itu, karena ini adalah sistem, maka kapasitas hard disk yang akan kita berikan tentu lebih besar dari kapasitas partisi yang lainnya, yaitu partisi swap, di mana swap ini akan berfungsi sebagai virtual memory, di mana ukurannya itu adalah 2 kali kapasitas RAM yang kita gunakan tadi. Perlu diketahui bahwa kapasitas RAM-nya kita itu adalah, kalau di komputer saya ini, mana ya? RAM ini memori dasar 1024 mega. Berarti kalau dikali 2 ini menjadi 2048 atau 2 giga kurang lebihnya. Oke. Sehingga pada partisi pertama kita buang ini 86 bagi 2 bagi kurangi 2 giga, maka 6,6 giga saja untuk partisi sistem, partisi root. Kemudian location for the new partition di beginning. Selanjutnya digunakan sebagai tipe partisinya XT4 untuk sistem ini. Jangan lupa pada boot flag-nya atau benderanya ini, bootable-nya di on-kan dengan cara pilih bootable flag, tekan enter 1 kali, maka berubah menjadi on. Untuk menyelesaikan, pilih don't setting up the partition, tekan enter. Nah, maka partisi root ini sudah terbentuk, ini sudah terbuat dengan ukuran 6,6 GB dengan tipe partisi EXT dengan tipe root.
Selanjutnya untuk partisi kedua ini kita akan difungsikan sebagai swap ini. Pilih create ya, new partition. Kemudian ukurannya 2 GB, sudah tepat ini. Kemudian continue. Kemudian tipe for the new partition logical. Digunakan sebagai apa? Sebagai swap. Tekan enter ini untuk mengubahnya. Pilih swap. Selanjutnya untuk menyudahi ya, untuk menyelesaikan ini pilih don't setting update new partition. Nah, kemudian ada 2 partisi yang sudah kita buat ini. Pertama untuk root dan kedua adalah swap, di mana ukurannya masing-masing 6,6 GB untuk sistem dan 2 GB untuk swap. Lalu untuk selanjutnya pilih finish partition, tekan enter. Kemudian write the change to disk. Apakah Anda ingin menulis disk ini, atau bahasa lainnya adalah apakah Anda ingin melakukan format terhadap partisi hard disk ini? Oke, tekan yes ya, pilih yes dan tekan enter. Maka akan dilakukan format hard disk kedua hard disk tersebut. Lalu dilanjutkan menginstalasi sistem-sistem dasar dari Debian 11 ini. Oke, kita akan menunggu ini sejenak. Untuk instalasi Debian ini memerlukan waktu sekitar 15 hingga 25 menit ya. Tergantung pada spesifikasi komputer yang akan digunakan. Nah, selanjutnya apakah akan melakukan scanning pada media, mencari media dengan label Debian disk 1 biasanya ini ya, binary 1. Kita pilihan kali ini kita pilih no dulu, pilih no, tekan enter. Kemudian selanjutnya pilih no lagi, karena kita tidak terhubung ke jaringan yang lain.
Nah, selanjutnya pilih no sekali lagi, jadi 3 kali kita pilih no ini. No, dan tekan enter. Berikutnya adalah kita akan diberikan kesempatan memilih beberapa aplikasi apa saja yang akan kita instalasi. Karena kita dalam pada kesempatan ini hanya memilih instalasi jaringan yang digunakan untuk server, maka saya sarankan untuk Debian desktop ini kita tidak usah memilihnya dengan cara menekan tombol spasi. Genomnya juga kita lepas saja dulu. Yang kita pilih hanya standar sistem utility-nya. Oke, jelas ini ya. Selanjutnya pilih continue dan tekan enter. Maka sistem akan melakukan instalasi ini. Nah, berikutnya adalah akan menginstalasi grup bootloader ini. Di mana fungsi dari bootloader ini akan melakukan multi boot ya. Ada beberapa sistem yang bisa dijalankan ini. Nah, kemudian kita pilih yes, tekan enter, lalu pilih hard disk yang sudah dibuat secara otomatis untuk grup bootloadernya ini. Tekan enter. Nah, ini adalah proses finish instalasi. Nah, kemudian ini adalah instalasi is complete. Berarti instalasi sistem operasi kita sudah selesai. Untuk melakukan langkah selanjutnya adalah pilih continue untuk merestart sistem operasi yang sudah kita install. Pilih continue, lalu tekan enter. Maka proses instalasi sistem operasi Linux Debian selesai dilaksanakan. Ini adalah bootloader tadi ini. Oke, karena satu saja sistem yang terdaftar, maka kita jalankan Debian Linux-nya saja. Enter.
Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada siswa ya, untuk panduan instalasi Debian ini, ya, kalian bisa mengakses halaman blog diploma3.blogspot.com, instalasi sistem operasi Linux Debian. Di sana Anda bisa mendownload. Nah, ini adalah proses yang sudah selesai. Nah, untuk mengakses sistem operasinya ini kita bisa masuk menggunakan root, tulis root ya, root, enter, lalu masukkan password 12345, enter. Nah, untuk perintah dasar Linux kita akan bahas di video berikutnya, dan cara menambahkan IP address di sistem operasi jaringan Linux Debian. Saya kira ini yang bisa disampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.